Selamat pagi sahabat Tribuners dan semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Live talk show pagi hari ini di Facebook Tribun Medan jam 11 dan 1 jam ke depannya. Menarik ini, kita tentang kesehatan masyarakat ya. Di studio telah bersama kami ada Dr. Lisma Fiani, Master of Biomed ya, Anti-Aging Magister ya. Oke, ini saya mesti banyak bertanya ini sama dokter ini, bagaimana bisa awet muda terus ini ya. Tapi nanti kita akan bahas tentang kesehatan masyarakat. Selamat datang ke studio, Dokter Risma. Terima kasih atas waktunya. Siap. Ya. Dan di studio juga bersama kami Bapak Samsudin Chang, Sarjana Teknik, Ketua Yayasan Hope. Ya, terima kasih. Pak Samsudin dan Bu Dr. Risma sudah bersedia berkenan hadir sharing untuk masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara untuk kesehatan masyarakat ya. Kita tahu saat ini sedang menghadapi pandemik ya, tetapi bagaimana nanti ada sharing dari Bu Dr. Lisma bagaimana bisa menghadapinya dengan sangat baik sehingga kita bisa terbebas dari pandemi ini dan kita bisa sehat dan bisa berkontribusi lebih lagi untuk keseharian kita ya, bisnis, keluarga maupun aktivitas lainnya ya. Nah, ini menarik sekali. Kita akan cerita tentang sebuah yayasan yang luar biasa, yayasan yang sudah banyak membantu masyarakat Kota Medan, baik itu mereka yang membutuhkan peralatan untuk disabilitas ya, kemudian banyak untuk membantu rumah sakit maupun pasien-pasien yang membutuhkan darah. Saya selalu itu mendapatkan SMS informasi bagaimana Yayasan Hope berkontribusi untuk kesehatan masyarakat, membantu darah-darah sehingga menolong banyak nyawa di Medan dan Sumatera Utara ini. Itu adalah sebuah hal yang sangat baik sekali ya. Dan tentunya untuk Yayasan Hope, saya langsung bertanya kepada Pak Samsudin, Ketua Yayasan Hope. Terima kasih, dan Pak. Saya sampaikan juga para Tribuners, Dr. Lisma juga adalah pembina Yayasan Hope ya, yang selalu support supaya kegiatan sosial di bidang kesehatan masyarakat ini semakin lama semakin baik. Pak Samsudin, silakan cerita tentang perkembangan Yayasan Hope. Visi misinya apa sih? Iya, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya terima kasih ke Pak Sianjat yang luar biasa Dan Tribuns ya. Ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk hadir di sini dan bagaimana menyapa masyarakat juga ya secara keseluruhan. Yayasan Hope sendiri itu adalah sebuah organisasi non-profit khusus di bidang kesehatan. Nah, nama panjang dari Yayasan Hope itu adalah Yayasan Harapan Oasis Peduli Empati. Nah, kenapa kita pilih nama Harapan Oasis Peduli Empati? Ya, kita memberikan sebuah harapan. Oasis itu kalau kita anggap di daerah semacam sumber mata air ya, dan kita harus memiliki kepedulian dan empati. Dan memang dari awal tahun 2012 itu kita udah fokus di bidang kesehatan. Itu adalah visi kita. Fokus di bidang kesehatan dan menangani penyebab dari masalah kesehatan yang ada. Kalau kita beresin terus akibatnya, kalau penyebabnya nggak diberesin, itu nggak akan selesai. Inilah sekarang jadi konsentrasi kami. Visinya dari awal memang untuk kesehatan ya. Benar, di bidang kesehatan. Dan dari segi bidang kesehatan, fokusnya apa ya Pak ya? Misalnya di bidang apakah penyakit tertentu, apakah untuk general kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya fokus kami all about kesehatan keseluruhan, tetapi memang kita ada banyak program-program utama ya. Kurang lebih ada sekitar 10 memang. Cuma di masa pandemi ini kita ada beberapa yang kita kurangi, contohnya keliling ke daerah pedalaman-pedalaman, kepulauan-kepulauan untuk pengobatan gratis. Luar biasa. Kalau di Jawa ada Dokter Apung ya. Ya. Di sini ada Yayasan Hope. Di sini ada Dr. Lisma. Ada Dr. Lisma. Ini menarik. Saya kepengen bertanya ke Dr. Lisma. Kenapa bersedia untuk mendukung support dan untuk kontribusi untuk Yayasan Hope? Apa yang mendorong Dr. Lisma? Sejak awal visi dan misi kami mungkin sama. Jadi ketemu di suatu saat yang baik itu kita masing-masing juga mengeluarkan ide dan pendapat kita dan ternyata klop. Jadi memang dari sejak awal itu memang kita sudah, artinya kita care kepada masyarakat ini. Dan di masyarakat ini sering terjadi kekeliruan, kesalahan dan pandangan yang tidak benar ya. Makanya mungkin program kami ini kedepannya ini adalah
membantu menyadarkan masyarakat tentang artinya kesehatan. Edukasi ya. Edukasi. Benar. Dan seperti yang Pak Sam bilang ini kan, yayasan kita ini fokus untuk mengobati masalah kenapa munculnya penyakit pada masyarakat. Seperti juga nanti mungkin selanjutnya topik selanjutnya adalah berkaitan dengan COVID. Saya sendiri sebagai dokter itu inti dari pengobatan COVID ini balik-balik juga kepada root of cause-nya. Jadi bukan artinya satu COVID ini ada obatnya dan sebagainya, tapi kita balik lagi ke belakangnya, itu root of cause-nya apa. Lebih kepada preventif lah ya. Preventif mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju. Ya, jadi ya memang edukasi supaya kita tahu bahwa masyarakat akan menghadapi masalah sakit dan sebagainya. Tapi untuk mencegah lebih kepada pencegahan edukasinya. Nah, sejauh mana edukasi biasanya yang diberikan? Biasanya dalam bentuk apa ya, dokter? Misalnya contoh dalam bentuk misalnya komunikasi, apakah ada Zoom dan kemudian sosialisasi, seperti apa ya biasanya yang dilakukan oleh Hope ya? Oleh Hope, mungkin bisa dibantu Pak Sam. Oh ya, silakan. Ini ya, thank you. Jadi edukasi itu kita udah dari awal kita lakukan. Tadi kalau kita kembali ke program apa yang sudah kita jalankan ya. Jadi memang dari awal kita ada keliling ke daerah-daerah. Sebenarnya target kami bukan pengobatan gratisnya waktu ke daerah-daerah itu, tetapi kami lagi cari masalah apa yang terjadi di daerah tersebut. Jadi pada saat kita melakukan pengobatan gratis, kita langsung sekalian survei apa yang terjadi di sana dan kita cari penyebabnya. Biasanya tidak jauh-jauh dari yang namanya sumber air bersih, kebersihan, kurang lebih seperti itu, ada edukasi. Nah, itu sumbernya ya. Nah, sumber masalah. Jadi edukasi penting ya memang ya. Jadi dari awal memang kita udah sering ke daerah-daerah untuk sosialisasi. Bahkan banyak daerah yang masih kita butuhkan penerjemah. Karena untuk umur tertentu belum fasih bahasa Indonesia. Itu kita temukan. Dan fokus kami memang saat ini di Sumatera Utara kalau untuk pengobatan ini. Tapi kalau di luar Sumatera Utara kita lebih fokus ke masalah darah, cari darah. Kalau di masa pandemi ini ya beberapa program utama kami ya seperti bantu mendukung pemerintah mengatasi masalah COVID, termasuk edukasi. Udah itu masalah darah, kebutuhan darah yang sangat luar biasa banyak dan stoknya itu boleh dibilang kosong. Belum lagi hal-hal lainnya ya yang selama ini karena pandemi jadi tidak diperhatikan oleh kalangan umum. Kan masih banyak yang sakit juga di bidang-bidang lain ya. Contohnya butuh-butuh alat kesehatan, yang belakang ini butuh tabung oksigen atau apa. Kayak itu kita rutin pinjamkan tabung oksigen, kursi roda, ranjang pasien, tongkat dan berbagai hal lah yang bisa kita lakukan. Ini tentunya tidak mudah ya, Pak Samsudin ya. Butuh tim, butuh support, dan lembaga-lembaga apa yang bekerja sama dengan Hope, Yayasan Hope, sehingga bisa merealisasikan kegiatan ini. Karena tidak mudah ya, pasti butuh tim, pasti butuh alat-alat dan sebagainya. Bagaimana? Termasuk pendanaan kan? Benar. Itu kan sesuatu hal yang sangat penting. Sejauh ini sudah melayani berapa banyak pasien ya untuk donor darah? Kalau untuk donor darah sudah tidak terhitung ya? Nah, saya kira karena sebelum pandemi aja kita udah fokus. Dari sekitar tahun-tahun 2013-2014 kita udah mulai bantu di bidang darah. Kalau Hope sendiri kan di awalnya sebuah organisasi ya. Sampai 2018 itu menjadi sebuah yayasan resmi. Jadi dari 2013-2014 itu kita udah mulai bantu di darah. Dan itu semua rumah sakit ada kerjasama sudah resmi dengan Hope di Medan? Lebih dari 10 rumah sakit besar sudah. Sudah ya. Dan kalau untuk masalah darah kan memang sebenarnya fokusnya adalah di PMI dan rumah sakit instansi pemerintah. Itu memang khusus. Kalau untuk masa pandemi ini kita sudah 69 kali buat acara donor darah. Dan hubungannya dengan PMI bagaimana ya? Cukup baik. Dan di sini support ya, sebenarnya kami adalah support. Support, iya benar. Karena Yayasan Hope sendiri itu sebenarnya tidak bisa membuat acara donor darah kalau tidak disupport oleh UTD atau unit donor darah. Nah, itu kita nggak bisa lakukan. Dan kalau cerita mengenai masalah darah, itu kebutuhannya luar biasa banyak. Dari catatan kami, itu perharinya di atas 300 bed. Untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya saja. Dan dari Yayasan Hope sendiri, itu sebulan itu paling banyak bisa capai sekitar 1.500 bed aja. Itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan kebutuhannya 10.000 lebih. Itu artinya memang kekurangan masih luar biasa, masih banyak. Jadi berharap dengan kita hari ini bisa ngobrol di sini dan diketahui oleh masyarakat, cobalah semuanya mendukung donor darah ini, timbulkan rasa kepedulian kita. Kalau kita nggak mendukung, suatu saat kalau kita butuh gimana? Karena memang kenyataannya kita nggak cukup darah ini.
Jadi hidup kita saling mensupport ya, benar. saling mensupport supaya kita bisa sehat bersama dan saling menolong ya. Karena donor juga akan membantu nyawa manusia sangat banyak sekali dan donor juga sangat bagus ya menurut dokter ya. Donor darah sangat bagus untuk yang pendonornya karena bagaimanapun proses daur ulang darah itu terjadi lebih bagus, apalagi yang memiliki kekentalan darah dan sebagainya, jadi lebih terkontrol juga untuk penyakit komorbid dia sendiri. Lebih sehat lah ya, karena ada produksi sendiri dan kemudian lebih fresh sirkulasi lebih bagus ya. Jadi sahabat Tribuners ya, jangan takut, jangan segan-segan untuk donor darah karena donor darah akan membuat Anda menjadi sehat juga. Benar. Dan kemudian donor darah juga bisa membantu sesama ya, sesama mereka bisa mungkin sedang kritis dan sebagainya sehingga nyawa mereka akan tertolong dan masyarakat akan semakin sehat ke depannya. Nah, Yayasan Hope ini hanya ada di Medan, Sumatera Utara atau ada di seluruh Indonesia? Ya, sebenarnya kalau fokus kami memang Sumatera Utara, tapi kenyataannya kita mulai masuk ke area yang jauh lebih luas. Kebetulan teman-teman kita ada di berbagai daerah. Luar Jadi biasa. permintaan untuk, contohnya ya, permintaan untuk cari darah atau apa, kita tetap support di berbagai daerah. Ya, sejauh ini karena dukungan dari masyarakat di Indonesia cukup bagus, jadi kita sama-sama kita jalankan gitu. Karena masalah kesehatan ini bukan masalah orang tertentu, bukan masalah pemerintah saja, bukan masalah Yayasan Hope juga sebenarnya, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Jadi kalau pas ada yang butuh bantuan, ya kita kerjasama aja, kita dukung. Jadi sebenarnya masalah area itu adalah sebuah hal yang tidak kami jadikan patokan lagi, tetapi lebih ke kemanusiaannya gitu. Tapi kalau di luar darah itu mungkin cakupannya Indonesia, tapi kalau di luar itu kan kita ada program-program lainnya, itu lebih fokus di Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara aja udah cukup besar, belum selesai. Ya, sebelum saya masuk ke situasi ya COVID dan pandemi yang bagaimana kita bisa persiapkan, saya ingin bertanya ke Dr. Lisma juga. Saat ini sudah ada bekerja sama dengan, apakah ada dokter-dokter spesialis dan sebagainya yang untuk bisa memikirkan supaya masyarakat Indonesia khususnya Medan Sumatera itu semakin lama semakin baik. Biasanya sudah ada mungkin ada menjadi tim atau ada diskusi dan sebagainya. Mungkin bisa sedikit sharing. Ini kesimpulannya udah disampaikan Pak Shen ya. Jadi sebenarnya itu pesan saya kepada masyarakat maupun praktisi kesehatan itu paling utama ada tim. Kita ada tim. Jadi artinya karena begini, dalam masa penanganan COVID ini sering terjadi pro kontra. Ada yang bilang vitamin C dosis tinggi nggak boleh, ada yang bilang vitamin D juga nggak boleh, ada yang boleh. Jadi itu sebenarnya pada pelaksanaan itu di lapangan itu ada tiga bagian besar dokter-dokter ini. Satu, yang masih mengutamakan pengobatan secara simptomatis. Artinya apakah dokter spesialis menilai pengobatannya ya secara simptomatis dan pada penyakitnya. Yang kedua adalah seperti mungkin dalam bidang functional medicine itu lebih kepada pengobatan yang mungkin menggunakan vitamin C atau vitamin D dosis tinggi. Yang ketiga mungkin beralih kepada herbal dan sebagainya. Jadi kalau ditanya kepada saya itu lebih bagus yang mana dokter? Saya bilang sih itu seorang dokter. Lebih bagus lagi bisa combine tiga-tiganya. Karena apa? Pada masa genting kita butuh pengobatan obat-obatan. Di masa dia untuk support imunnya kita butuh yang nomor 2. Di saat dia sugesti untuk mendapatkan herbal untuk dia kesehatan dia lebih bagus, kita kasih herbal. Jadi itu suatu sinkronisasi yang sangat, harus saling mendukung bagus. Ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu tidak mungkin terjadi. Ini coba kita diskusi sharing bagaimana bisa membantu ya masyarakat bisa, apalagi sekarang pandemi COVID-19 ya, ini dapat teratasi dengan baik. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan tentang tentang gejala COVID dan sebagainya, saya mengetahui bahwa Yayasan Hope ini banyak melakukan vaksinasi. Bisa ceritakan sedikit? Ini luar biasa, sampai saya lihat itu setiap hari tanpa henti. Kok bisa ya? Jadi memang seperti yang tadi saya bilang, masalah kesehatan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi Yayasan Hope sendiri secara tidak langsung, karena memang dari 10 tahun yang lalu ya, sudah fokus di bidang kesehatan, ikut terbawa juga. Jadi dari tahun lalu kita udah fokus di APD, edukasi seperti yang tadi Pak Sienek bilang, kalau edukasi itu mencakup ya live talk show, counter hoax, karena banyak hoax yang tidak bertanggung jawab di masyarakat itu kita benar-benar counter agar jangan sampai
menyebar dan menyesatkan gitu. Itu pun kita lakukan. Nah, termasuk sampai ke vaksinasi ini. Jadi kita nanti Dr. Lisma boleh tambahkan lebih jelas juga fungsi dari vaksinasi sebenarnya tujuannya apa? Apakah mengobati atau mencegah atau seperti apa? Karena dia ada batasan di mana yang namanya herd imun atau safety juga sih. Tapi bagi kami, bagaimana mengedukasi masyarakat itu agar mau vaksin. Soalnya yang kami temukan di lapangan, masih banyak masyarakat belum percaya COVID. Bahkan prokes nggak jalan, protokol kesehatan nggak jalan. Jadi ibaratnya kami nggak bisa tunggu lagi sampai mereka percaya atau tidak. Yang kita lakukan adalah sudah ke vaksinasi ya, mengatasinya gitu. Nah itu kenyataan memang masyarakat banyak yang belum pakai prokes, masker masih banyak yang belum pakai. Diharapkan semoga ikut prokes lah, karena kesehatan juga sangat penting, mencegah ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah kalau masalah vaksin itu memang kebetulan kita mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan gitu. Karena siapa yang buat, saya ambil contoh seperti donor darah tadi. Itu kalau karena Yayasan Hope yang buat, mereka lebih percaya. Mungkin karena selama ini kita sudah fokus di bidang kesehatan. Karena prokesnya kita jalan. Sudah teruji ya? Ya, termasuk vaksinasi ini juga. Jadi ya, sebenarnya saya mau terima kasih ke berbagai pihak yang mendukung Yayasan Hope. Bagaimana hari ini kita bisa dapat memberikan vaksinasi. Karena ini melibatkan banyak pihak. Siapa yang mendukung, siapa yang menyediakan, dan masyarakat harus percaya kita juga baru bisa divaksinasi ya. Dan masih sampai tanggal berapa? Kalau di SPB Polonia, SPB BMN ya, di lapangan S Polonia, itu dari tanggal 1 kita udah mulai sampai tanggal 11. Sampai kemarin aja 8 hari itu udah 11.200 orang lebih yang vaksin. Dan saya yakin antusias masyarakat makin tinggi. Karena rata-rata masyarakat tunggu menunggu. Nah, mereka udah nampak yang vaksin udah oke, mantap. Nah, berarti mereka mau. Jadi ini bakalan naik terus ini jumlah yang antusias. Semoga lancar semuanya. Terima kasih banyak. Oke, ini masalah pencegahan. Dokter, bagaimana supaya ini kan pandemik semakin, kalau dilihat dari datanya kan makin parah, menambah ya jumlah kasus. Sebagai masyarakat biasa, apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya COVID ini kita bisa terhindari dan kita bisa, ya mudah-mudahan tidak sampailah terjadi hal-hal yang fatal seperti itu. Silakan dokter. Jadi dari sejak awal itu kita bagi kepada dua bagian besar, yaitu tindakan aktif dan tindakan pasif. Kalau yang pasif itu ya udah pakai masker, cuci tangan. Kalau yang aktif itu secara kita berusaha masing-masing meningkatkan imun kita. Jadi sebenarnya kalau ditanya itu obat COVID apa, dokter? Tidak ada, saya bilang. Tidak ada, kenapa? Karena tiap orang itu beda. Kita tidak bisa hanya tanya, dokter saya demam nih, saya PCR positif, mau makan obat apa? Oh, stop dulu. Karena kenapa? Setiap komorbid kamu, setiap perjalanan penyakit kamu tinggal di lingkungan mana, kamu dapat dari klaster mana, itu saja sudah mempengaruhi terapi yang akan kita berikan. Jadi, kalau secara aktif, paling yang bisa kita lakukan adalah pagi bangun tidur, minum air yang banyak, exercise, jemur matahari. Dan semuanya itu free semua ya? Semuanya udah tahu. Sebenarnya tapi free banyak loh. Jemur matahari, exercise. Tapi kerelaan untuk melakukan itu apakah ada? Jangan sampai sudah kena barulah sibuk jemur matahari. Karena kalau kita lihat itu, kalau yang udah jemur-jemur, oh tuh tetangga saya positif itu. Ada persepsi seperti itu ya? Selagi belum itu masih berleha-leha, masih santai-santai. Jadi secara aktif bagaimana konsumsi vitamin kita, konsumsi nutrisi kita sehari-hari bagaimana, cukup tidur nggak? Jangan tiap hari begadang tapi berharap negatif kan aneh juga. Jadi intinya sebenarnya sangat tergantung kepada kondisi kesehatan tubuh kita masing-masing ya. Kalau kesehatan lagi fit itu tidak mudah diserang. Benar. Karena secara kita pikirkan secara logika aja, pre-existing status imun kita sebelumnya itu saja sudah mempengaruhi terhadap kerentanan kita terhadap COVID ini. Apalagi kalau misalnya tidak didukung oleh pola hidup ke depannya yang kita perbaiki untuk lebih baik lagi. Karena yang pre-existing kondisi ini tidak bisa kita obatin, cuman bisa kita minimalkan efeknya. Misalnya contoh, ada orang yang sudah dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu panjang mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi, obat-obatan penurun gula. Jadi itu pada tubuh mereka itu sendiri sudah ada gangguan di liver mungkin, sudah ada gangguan di ginjal. Jadi kalau misalnya pre-existing kondisinya ini tidak
secara pasif aja dia biarkan. Jadi bagaimana dia mau mencapai status imun yang bisa fight jika dia kena COVID. Oke, ya, sehat itu sangat penting. Jadi dari sini dokter menjelaskan adalah pola sebenarnya ya, kebiasaan kita. Lakukan hal-hal yang sehat ya. Jangan banyak begadang, kecuali penting apa boleh buat ya. Kecuali ya, ada yang penting tapi usahakan ya, hargailah tubuh kita supaya kita ready untuk dapat mengatasi serangan-serangan daripada virus ya. Benar. Nah, ini belakangan ada informasi, ada masyarakat kan ada yang bir brand bagus, nanti obat ini bagus. Ivermectin bagus, obat cacing. Wah, ini bagaimana dokter? Kira-kira apa yang sebagai masyarakat biasa ini, bagaimana kita mencerna informasi ini? Apa yang harus sebagai masyarakat biasa mencerna supaya kita langkah untuk mencegah COVID ini dapat lebih baik? Makanya mungkin kalau dari saya tuh, pendapat saya tuh, jika menerima berita dan sebagainya itu secara nalar kita proses dulu. Kita proses dulu dengan cara apa? Dengan cara satu mungkin meningkatkan keilmuan dan pengetahuan kita. Jadi jangan serta-merta semuanya dicomot aja langsung taruh ke otak, langsung dijalankan. Langsung beli ya, ini beli langsung 1 kotak. Tiba-tiba langsung habis stok. Begitu juga halnya dengan obat antivirus dan sebagainya yang sekarang sudah sangat jarang di pasaran itu. Bahkan kita yang benar-benar membutuhkan itu pun sudah sulit mendapatkannya. Sulit, ya? Ini karena apa? Karena penumpukan. Masing-masing bilang, merek tertentu obat nih Avigan contoh bagus, langsung di stok 100 butir, 200 butir stok di rumah. Tiban memang perlu untuk dipakai pada pasien yang memang kita duga positif, virusnya juga banyak dalam tubuhnya, itu kita cari sudah tidak ada. Nah, jadi bagaimana memproses suatu informasi itu menjadi lebih logika. Mungkin langkah-langkah yang bisa diambil adalah proses dan kemudian tanyalah ke dokter-dokter ahlinya. Ya, dokter-dokter yang menjadi ahlinya, konsultasikan dulu ya. Jangan stok-stok, karena makan obat juga itu harus ada dosisnya yang harus dipertimbangkan kan dokter. Nggak bisa kita langsung beli, langsung makan. Misalnya kalau takut langsung makan 3, 4, 5 langsung sembuh, itu kan bahaya sekali. Harus ada tanggung jawab. Harus ada konsultasi ke dokter keluarga atau dokter yang menjadi konsultasi yang menjadi rutin ya. Jadi saran dokter selalu harus sebelum beli obat dan semuanya konsultasikan dulu lebih bagus. Begitu juga dengan praktisi kesehatan mungkin, karena informasi tentang COVID ini selalu bertambah dari penelitian dan dari pengamatan serta praktikal yang kita jalanin sehari-hari itu. Jadi bisa kita amatin. Artinya sebagai dokter itu harus juga membuka diri untuk mempelajari keilmuan. Jadi setidaknya sekitar dia udah bisa dia bantu gitu. Jangan karena pandemi ini jadi pasif, nggak berani praktek, jadi semuanya juga nggak tahu. Terakhirnya semua bertumpuk di rumah sakit, bertumpuk di Halodoc, padahal secara maksimal kita lihat itu bagaimana bisa maksimal kalau tidak lihat pasien. Iya. Gitu. Harus ada penelitian juga ya, evaluasi, penelitian, sharing ya, pengamatan, observasi dan apa ya. Dari observasi ini nanti mungkin bisa diambilkan sebuah garis kesimpulan, walaupun perlu di penelitian lebih akurat lagi secara medis ya. Seperti awalnya hidroksikloroquine itu diteliti bisa nih menghambat replikasi virus COVID ini kan, tapi terakhirnya dibantah oleh artikel lain, dibantah lagi oleh artikel lain. Jadi bagaimana kita menyesuaikan itu? Kalau memang istilahnya sekarang kita paling penting itu adalah benefit di atas risk, kita ambil. Ya. Tapi kalau risknya lebih besar dari benefit, hold dulu. Kita kumpulkan berarti informasi term dulu. of condition-nya. Dan yang luar biasanya kalau hoax itu langsung sebentar aja, besoknya udah seluruh Indonesia. Saya sampai hari ini aja, dalam 3 hari ini, lebih dari 10 orang dari teman dari Jawa sana yang tanya saya, ada nggak obat tertentu stok di Medan? Iya. Sampai tabung oksigen pun sekarang dicari. Iya. Dan itu ada 2 obat, saya nggak tahu dari perusahaan mana yang baru rekomendasi WHO. Dan itu diserbu. Dan itu diserbu. Yang sangat sayangkan ya, miris karena rumah sakit kan membutuhkan obat tersebut. Jadi sahabat Tribuners, mari kita rasional ya, konsultasikanlah ke dokter, ke puskesmas, karena mereka ahlinya ya, supaya kita tidak salah langkah, ikuti protokol kesehatan. Betul. Itu yang paling penting ya. Sepanjang pandemi ini udah berapa kali kan obat yang seharusnya dibutuhkan oleh pasien tertentu tiba-tiba tidak ada, dan itu ya kita harus berpikir jernih ya. Benar. Karena rumah sakit itu masih membutuhkan
masih untuk terapi maupun pengobatan ya. Mari kita berpikir secara logika, secara rasional ya untuk kesehatan bersama. Nah dokter, ini ada yang vaksin 2 kali, tapi kena lagi COVID. Ini ceritanya bagaimana ini? Padahal sudah dia pakai masker. Saran dokter bagaimana? Ini apakah tidak bisa melindungi seperti itu ya? Ini mungkin ceritanya harus sebelum vaksin sampai sudah vaksin. Itu bagaimana ya? Karena ini banyak hal yang perlu diperhatikan. Karena mungkin ada yang bertanya, ngapain vaksin? Sempat vaksin ada juga kena lagi. Ada hoax yang menyatakan bahwa karena vaksin itulah jadi kena. Ini bagaimana ya? Itu bagaimana sebenarnya prosedural vaksin dan kemudian dokter Risma silakan dokter, ini saya sempat beberapa yang bertanya-tanya juga masalah itu. Kalau dokter Risma membereskan masalah, kalau saya mencegah fokusnya mencegah ya. Jadi kalau cerita tentang vaksinasi itu pasti nggak selesai, bahkan 2 jam juga nggak selesai. Kenapa? Kita sambung lagi. Yang jelas vaksin ini adalah program pemerintah. Program massal yang dipercaya dapat menimbulkan herd immunity dalam masyarakat. Jadi target kita itu sebenarnya global. Kita tidak lihat per individu dan sebagainya. Seperti yang tadi saya bilang itu susceptible, artinya kerentanan terhadap COVID itu ada. Jadi bagaimana? Apakah vaksin itu 2 kali masih kena? Bagaimana itu mekanismenya? Vaksin 2 kali itu terbentuk antibodi netralisir itu di dalam darah. Jadi kenapa masih bisa kena? Karena kita ini masih terbuka kan? Jadi virusnya tak masuk dari saluran nafas. Masuk dari saluran nafas tidak bisa kita fight dari dalam, artinya faktor-faktor yang mendukung dari dalam tubuh kita, kecukupan vitamin, kecukupan daya tahan tubuh dan sebagainya, tidak bisa menetralisir semua. Makanya terjadi mungkin gejala ringan, gejala sedang. Tapi rata-rata dari penelitian maupun dari artikel yang kita dapat itu sesudah vaksinasi itu jarang, sangat jarang. Bahkan 90% itu tidak jatuh kepada ICU atau gejala berat. Jadi dia bisa melindungi ya? Bisa melindungi. Lalu kenapa sesudah vaksin masih bisa jatuh ke gejala berat? Kenapa? Karena seperti yang akhir-akhir ini kita ketahui itu ada seorang dokter yang meninggal, mungkin katanya sudah divaksin pakai Sinovac, kenapa masih bisa gejala berat sampai masuk ICU dan meninggal. Saya pikir program vaksinasi untuk nakes itu di bulan Januari. Jadi sampai ke bulan Juli itu antibodinya itu udah menurun sampai berapa persen. Dan dia masih aktivitas di rumah sakit. Ya pasti saja masih konsentrasi virus di rumah sakit kan sangat tinggi. Makanya disitulah terbentuk opini untuk melaksanakan vaksinasi ketiga. Lalu, itu mungkin terjadi? Sangat mungkin. Bahkan biasanya berapa lama ya dokter ya untuk standar, apakah ada standar ID atau WHO untuk jangka waktu vaksinasi? Sekarang lagi diteliti itu apakah 3 bulan atau 6 bulan itu waktu yang lebih tepat. Jadi makanya saya pikir kalau misalnya untuk orang yang kerentanannya tinggi, bekerja di tempat dengan kerumunan, tenaga kesehatan dan sebagainya, 3 bulan dari vaksin kedua udah boleh dimulai. Idealnya 3 bulan ya? Idealnya 3 bulan. Itu. Dan alat ukurnya apa ya dokter ya? Antibodi ya? Jadi alat ukur untuk antibodi kita misalnya ini rendah, tinggi. Ya, yang ada di laboratorium ini yang sekarang yang paling marak dikerjakan itu ada 2 macam, yaitu metode CMIA dan metode ECLIA. Jadi CMIA itu cuma mengukur IgG. IgG adalah imunoglobulin G yang bertahan lebih lama di dalam darah. CMIA itu paling bawah. Baru naik ke atas itu adalah ECLIA. ECLIA itu antibodi dominan yang ada di dalam tubuh kita, melibatkan imunoglobulin M, A, D, dan E, termasuk G. Baru naik ke level yang di atas lagi, yang bisa lebih akurat lagi itu adalah mengecek antibodi netralisir, total antibodi netralisir. Itu sangat jarang dilakukan. Di atas itu lagi adalah serum netralisirnya. Itu melibatkan faktor koagulasi dalam tubuh, protein dalam tubuh, sitokin dalam tubuh. Yang paling tinggi itu adalah ya udah ambil antibodi ini, ambil virusnya masukkan ke tubuh pasiennya, challenge test. Itu kan tidak logika ya dimasukkan. Tapi itulah baru bisa menunjukkan efikasi 100%. Antibodi ini terhadap kita. Nah, untuk supaya ini kan masih dalam penelitian dan kita cek booster supaya nanti berapa, apakah efikasi ini nanti cocok kita 2 kali dan 3 kali periodenya, masih dalam research ya. Dan saat ini program pemerintah itu 2 kali vaksin, mari kita sukseskan bersama termasuk Yayasan Hope dan ada Bu Dr. Lisma yang mendukung terus. Mari kita vaksinasi karena vaksinasi mencegah
sangat tinggi terhadap resiko untuk Kefatalan. penyerangan virus dan kefatalan ya. Vaksinasi ini penting Itu ya. kan kalau sahabat nggak salah Tribuners ya. logikanya kan di mana kalau banyak orang yang sudah vaksin, virus itu tidak bisa berkembang lagi. Ya, masing-masing udah Herd dia immunity. Herd immunity itu yang dimaksud. udah berkurang ya. Tetapi yang jadi problem karena jenis virusnya muncul lagi yang baru, itu apakah terlindungi, itu pun jadi sebuah pembahasan juga. Benar. Makanya salah satu herd immunity ini, program vaksinasi ini harus cepat dilakukan. Jadi tidak ada program, harus ada program. Bahwasannya harus selesai berapa persen dari komunitas Jangka ini. waktu tertentu Tidak bisa langsung. cuman di sini sedikit, herd immunity mau dapat dari mana? Maka terjadinya varian mutasi ini ya seperti itu. Bisa cepat redam dulu ya. Ibarat Harus. bentengi dulu sebelum ada masuk yang baru. Karena Benar. kalau udah masih belum banyak dan kemungkinan masuk itu lebih besar sehingga muncul lagi varian-varian baru lagi. Dan target pemerintah kan 70% harus selesai di Agustus ya. Mari kita dukung bersama, dan sahabat Tribuners, mari ya, yang belum vaksin silakan ke rumah sakit puskesmas yang sudah terdaftar yang bisa memberikan pelayanan COVID, atau bisa juga daftar di Yayasan Hope dan akan dibantu ya. Akan dibantu, mari kita sukseskan bersama untuk kesehatan kita bersama. Nah, itu bagaimana misalnya prosedural COVID seperti yang ada informasi ada yang kena COVID karena setelah divaksin ini ada, mungkin ini tidak benar gitu ya, atau bagaimana ya. Dan kemudian apakah sebelum vaksin itu harus dilakukan misalnya dia tes antigen dan sebagainya terlebih dahulu? Silakan dokter. Untuk pemahaman, karena banyak yang tidak tahu. Ada yang nggak berani, nanti saya vaksin malah jadi lemah, nanti sebelum vaksin malah lebih kuat katanya. Dan bagaimana untuk Ada bilang karena vaksin jadi kena. Nah, ini Padahal ada beberapa. Tapi saya sendiri sudah vaksin yang kedua kali, saya rasakan adalah ya untuk mencegah lah, tidak ada kendala misalnya lebih rendah. Mungkin masing-masing bisa beda-beda. Untuk menjelaskan nih, silakan dokter. Karena dokter yang lebih memahami. Kalau dari yayasan kita pernah beberapa dosis vaksin itu kita kerjain sendiri. Terus kalau dari kita itu dari sejak awal kita bilang, sebelum vaksin pastikan dulu tubuh Anda fit. Fit ya. Jangan di situ Anda masih pilek, batuk atau demam, kurang tidur, masih dari luar kota, capek perjalanan, itu Anda datang vaksin. Itu tidak kita anjurkan. Terus sebelum vaksin itu, apakah konsumsi multivitamin dan sebagainya itu udah kita broadcast. Jadi semua yang datang itu udah tahu. Artinya dari sejak vaksin pertama hingga 1,5 bulan, artinya 2 minggu sesudah vaksin kedua itu tubuh kita mengalami daya imun yang menurun. Karena yang dimaksudkan vaksinasi itu terhadap tubuh kita itu menimbulkan suatu proses. Butuh proses untuk terbentuknya antibodi, disitulah tubuh kita imunnya masih rendah. Jadi sangat rentan untuk terkena COVID. Makanya sesudah vaksinasi itu dari kita selalu memberitahukan kepada massa bahwasannya sesudah vaksin itu jangan kerja berat. Jangan. Kenapa? Karena sekarang di udara kita, apalagi kita ada beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan, itu mana saja bisa terkontaminasi dengan virus ini. Jadi tidak mesti butuh kita langsung one by one itu kita kena, tapi kita dari udara saja kita sudah istilahnya virusnya konsentrat di udaranya tinggi. Hati-hati lah ya, harus hati-hati. Ya perlu dicek sebelum vaksin? Sebelum vaksin tidak perlu, kecuali perlu. memang ada keluhan. Okay. Dan memang kita yakini tubuh kita ini sepertinya kurang fit. Jadi fit. kita Harus fit lah ya, harus artinya fit. Segar dan kemudian tidak flu, tidak demam, tekanan darah bagus. Benar. Dan kemudian cukup tidur lah ya, ya preparation lah. Preparation, Tidur itu benar. penting ya. Karena kan tidur vaksinasi itu kan tidak tiba-tiba kan, kita Benar. mesti cari rumah sakitnya, kita mesti cari siapa yang menyediakan program ini. Jadi preparasinya itu udah harus bagus. Oke, jenis vaksin kan ada beberapa ya yang kita gunakan ya kan, Sinovac dan yang pernah kita dengar AstraZeneca. Sama pada prinsipnya. Pada Bagaimana? prinsipnya itu mungkin bahan bakunya beda. Oke, Kalau oke. Sinovac dia virusnya udah dimatikan, disuntikkan ke dalam tubuh. Tapi kalau AstraZeneca dia ngambil virus protein dari virus ini, lengketkan ke adenovirus sebagai perantara masuk ke tubuh. Adenovirus ini tidak berbahaya. Maka diharapkan protein dari virus COVID itu masuk, itu menimbulkan antibodi terhadap kita. Dua-duanya safe ya? Dua-duanya safe. Kalau yang Yayasan Hope lakukan saat ini, divaksinasi Bandara Espolonia
itu menggunakan Sinovac. Oke. Namun jika beberapa masyarakat saya menunggu Pfizer nih kayaknya lebih keren, saya menunggu AstraZeneca, nggak usah ditunggu-tunggu, nanti duluan kena. Jadi apa yang sudah ada di depan mata pakai aja dulu. Dan terbukti juga kan vaksin ini akan melindungi. Iya, jadi 3 bulan atau 6 bulan jika sudah ada Pfizer, nah itu terserah lah jika memang mau booster ketiga dengan Pfizer atau dengan Moderna terserah. Boleh, tapi beda-beda. Menurut saya ya, menurut dari pengetahuan saya boleh. Boleh ya? Boleh. Tinggal tunggu resmi arahan dari ID, pemerintah maupun WHO ya. Benar. Untuk ketiganya secara resmi ya. Karena apapun yang beredar di masyarakat mengenai info kesehatan ini, kita harus cegah menggunakan logika kita sih. Karena setiap statement yang keluar dari profesional itu pasti ada alasannya. Itu yang harus kita pahami. Kenapa statement itu dikeluarkan gitu? Jadi kembali ke logika kita. Dan ini individu yang mengalami COVID ya, ada yang berbagai gejala ya, mungkin demam, ada yang batuk biasa, ada yang tidak ada masalah, dia masih oke, padahal di tes antigen sudah oke. Ada beberapa dengar seperti itu sih. Dan biasanya untuk karantina ada isolasi mandiri, dan kapan harus kita rujukan ke rumah sakit seperti itu ya? Mungkin waktu yang tepat supaya tertolong, jangan sampai udah parah nanti tingkat fatalitas kan tinggi dokter. Saran dokter seperti apa? Jadi benar Pak, yang dibilang Pak Sanchen ini benar. Karena kenapa? Ada yang gejala ringan aja udah cari rumah sakit. Kenapa? Aku di rumah sakit aja isolasi mandiri. Hasilnya terakhirnya kapasitas rumah sakit full ya. Padahal dipenuhi dengan orang-orang dengan gejala ringan dan gejala sedang. Makanya sekarang di Jakarta udah benar-benar diprioritaskan untuk gejala sedang berat baru di opname. Harusnya kan sejak awal seperti itu. Lalu apakah semua yang terkena COVID itu pasti masuk antivirus? Seperti Pak Syenet bilang, PCR swab positif, tapi dia nggak ada gejala. Logika nggak kita kasih antivirus? Nggak ya, nggak perlu ya. Kita antivirus kita kasih kepada orang yang mempunyai gejala dan kita lihat itu memang sepertinya tubuh dia itu tidak bisa fight terhadap virusnya, baru kita kasih. Jadi kalau memang dia PCR positif tanpa gejala, ya udah obatin aja dengan multivitamin dan sebagainya. Jika ada gejala ringan, obati gejalanya. Apakah dia batuk, dia pilek. 3 hari kita lihat masih demam, 4 hari kita lihat masih demam, barulah masukkan antivirus, antibiotik dan sebagainya. Karena sekarang di masyarakat ini, kenapa salah satunya terjadi varian mutasi? Coba ya kita bilang. Itu saya pikir akibat overdrug prescription. Peresepan yang sangat over. Karena apa? Saya PCR positif, langsung dilihat, pakai dari rumah sakit ini ada azithromycin, ada Avigan, ada ivermectin, ada hidroksikloroquine, dipakai. Akhirnya kenapa? Kuman yang kita biasa bisa sensitif dengan azithromycin dan sebagainya jadi resisten, multi-drug resisten. Makanya kenapa sekarang dikasih Zithromax nggak bisa lagi? Kenapa? Seperti plong aja, masuk dari hidung langsung ke paru-paru. Karena sudah multi-drug resisten. Poin ini mungkin yang mau saya tambahkan juga mengenai pengobatan gratis kita yang selama ini kami keliling ke daerah-daerah. Kenapa tadi saya bilang fokus kami bukan di pengobatannya sebenarnya, tapi fokusnya adalah di mencari root of cause-nya. Karena di sana kalau kami udah datang lakukan pengobatan, memang sekali pada saat baksos itu 500 sampai 1000 orang datang yang sakit. Itu sebelum pandemi ya. Dan di saat tersebut itu benar-benar obat yang kami berikan itu harus bertanggung jawab, harus bisa ditanggung jawabin karena nggak boleh sampai nanti membuat resistensi. Itu yang tadi Dr. Isma bilang. Kalau misalnya kita ke satu daerah yang penanganan kesehatannya nggak bagus, kita datang, kita kasih obat dan tidak bertanggung jawab dengan obat yang kita kasih, akhirnya apa? Di sana akan menjadi sebuah wave ya, gelombang bencana besar pada saat waktu mereka sakit yang seharusnya ringan tapi nggak bisa diobati dengan obat biasa lagi gitu. Makanya sebelum bakti sosial yang kita lakukan itu didahului dengan penyuluhan. Jadi penduduknya duduk dulu, kita kasih dulu penyuluhan dan sebagainya. Nanti yang berobat udah nggak 100% tuh, tinggal 50%. Karena yang 50% langsung memang saya makannya gorengan, memang saya juga mager gitu kan. Jadi dia ada mundur, saya perbaiki dulu deh pola hidup saya. Yang 50 ini yang benar-benar sakit, baru kita obatin. Dan kita kasih tahu langsung dia sakitnya karena apa, akhirnya agar kedepannya dia nggak sakit lagi seperti itu. Sebenarnya edukasi itu penting ya, supaya mencegah ya, karena kalau makan obat kan mengatasi pada saat itu dan akan kena lagi. Gitu. Benar. Kalau polanya beda ya. Biasanya yang kalau orang sakit itu hanya ada 2 aja penyebabnya, pola hidup, pola makan. Kalau 2 ini bisa diatasi dengan baik, saya kira mudah-mudahan sehat sih orang tersebut. Nah, dokter.
untuk supaya kita lebih fit ya, salah satunya adalah vitamin. Jadi banyak, ini harus vitamin C, D. Yang paling banyak didengar itu adalah C, D, dan ada yang 1000, ada yang berapa ribu. Itu idealnya seperti apa, dokter, supaya kita bisa belajar juga lah ya, sehat tapi yang dalam batas sebenarnya gitu. Vitamin D aja ada dokter spesialis Indonesia debat ini sama Singapura ini. Ini seru ini ya kan. Dokter tulang. Seru ini kan, dokter ini menurut ini risetnya nggak tanggung-tanggung Amerika. Jadi menurut dokter bagaimana supaya kita bisa belajar? Jadi saya mungkin opini berdasarkan pengamatan dan sebagainya, bahwasannya setiap dosis untuk setiap orang itu pasti berbeda, sesuai dengan berat badan, sesuai dengan hasil lab yang kita dapatin. Misalnya vitamin D-nya cuma 10, dengan vitamin D yang 50 dan 60 pasti beda dong dosisnya yang kita berikan. Dosisnya itu bervariasi sesuai dengan yang seperti saya bilang itu. Ada tiga kubu ini. Satu kubu dokter yang menangani simptom, menangani sesuai artikel yang udah dipublish dan sebagainya ya. Jadi itu dosis untuk vitamin D itu 400 sampai 1000. Tapi kalau yang versi yang kedua, functional medicine ini mungkin sudah masuk ke 1000 sampai 10.000 bahkan 50.000 untuk mengobatin pasien COVID. Mana yang benar? Betul. Nah, mana yang benar? Mana yang benar terpulang kepada masing-masing. Jadi artinya di masyarakat selalu ada pro dan kontra. Yang mengambil keputusan itu Anda sendiri. Anda sebagai pasien, Anda mau ikut yang mana? Jika Anda ikut yang ini, ya udah, Anda harus bersedia terima konsekuensinya. Mana yang Anda rasa sebelum kita mulai terapi ini, kita bisa buat sebuah parameter. Apakah fungsi ginjalnya memang sejak awal udah nggak bagus? Ditambah lagi dengan obat-obatan ini memperburuk fungsi ginjal. Jadi itu harus ada pengamatan dan satu sinkron dalam penanganannya baru bisa. Lebih baik komprehensif ya, bukan hanya satu sisi. Komprehensif berbagai sisi supaya nanti penanganan kan kondisi kesehatan fit dari masing-masing individu bisa beda-beda. Ada yang sangat fit, kena tidak menjadi masalah dan dia masih bisa aktif. Ada yang kena sedikit dia sudah drop dan sebagainya. Benar. Jadi komprehensif ya, saran dokter tetap komprehensif ya. Nah, untuk sembuh dari COVID ini, dia sepertinya ada antibodi di dalamnya. Dan itu ada cerita mungkin plasma dan sebagainya, itu bagaimana itu? Plasma, mungkin maksudnya plasma convalescence. Kalau plasma convalescence dan pengobatan yang lebih advance lagi itu dari rumah sakit itu peresepannya harus dengan dokter yang in charge, dokter penanggung jawab. Jadi apakah sejauh ini memang bermanfaat dan sebagainya itu terpulang kepada masing-masing. Jika sudah diresepkan, tidak dilakukan, dan pasiennya cenderung menurun kondisinya, itu bagaimana? Jika memang kondisinya sudah menurun, kita usahakan plasma convalescence masuk untuk dia sembuh, itu di mana lagi? Nah, jadi kalau dia sudah masuk pada stage dia berat atau kritis, semua hal udah harus dilakukan istilahnya. Yang penting tertolong dulu ya. Yang penting tertolong dulu. Karena nyawa itu sangat penting, bagaimana bisa tertolong pada saat itu ya. Nah, makanya lebih bagus itu balik-balik lagi ke preventif. Yang ya. Belum sakit jangan jadi sakit, yang udah gejala ringan jadi jangan gejala sedang, yang udah sedang jangan jatuh ke berat gitu loh. Ini menarik. Yang sebelum ke berat, belum sakit jangan sakit. Sudah sakit jangan ke berat. Nah, ya kan? Yang berat sudah pasti fatal itu ya, jangan sampai fatal ya. Ini minimalkan. Kalau tambahan yang paling penting untuk ini, kalau misalnya ada seseorang yang sakit, jangan sembarangan tanya kemana-mana gitu, dan telinga jangan terlalu ringan untuk dengar dari semua pihak. Cari dokter, cari orang berkompeten. Kalau nggak bingung sendiri nanti itu makin parah. Tanya teman dulu, ini saya kena COVID mau pakai apa? Saya selalu referensi itu. Ada yang tanya gimana pengalaman, cari dokter. Itu saya bukan dokter, tetapi saya bisa mungkin mereferensikan dokter yang menangani biasanya seperti apa. Silakan konsultasi. Karena dokter Lisma bilang memang benar. Seseorang itu sakit, kita harus lihat lagi riwayat kesehatannya seperti apa. Itu semuanya sangat berpengaruh gitu. Tidak ada bakunya. Jadi satu kalau udah PCR positif, makan ini ya, ini nggak ada. Gitu. Belum lagi belakangan kejadian di mana PCR negatif tapi gejala semua udah muncul. Varian baru ya. Untuk bisa mengetahui ya, mungkin ada sahabat Tribuners yang ingin menjadi relawan
ada yang menjadi supporter dan macam-macam. Yayasan Hope bisa informasikan ke sahabat-sahabat kita di Tribunnews. Oke, jadi memang aktivitas Yayasan Hope ini kan sangat banyak ya, berkaitan dengan kesehatan secara keseluruhan sebenarnya dan penanganan penyebab. Biarpun pada prakteknya itu kita tetap kelompokkan, contoh seperti masalah baksos donor darah, ya, bakti sosial donor darah, cari darah, udah itu pinjal alat kesehatan, menangani masalah COVID ya, seperti vaksinasi, dukungan bantuan APD. Udah itu kita memang secara tidak langsung ya, karena kan banyak yang Anda kenal, itu kita ada memberikan arahan lah, seperti konsultasi, sharing pengalaman itu mengenai penanganan COVID atau penyakit lainnya. Jadi pada prakteknya ini kita memang membutuhkan banyak hal. Ya. Relawan, dukungan, bantuan itu pasti kita butuh. Untuk bisa dihubungi Yayasan Hope-nya, alamat dan mungkin Instagram, Facebook. Saya kira di Instagram dan Facebook kami Yayasan, ketik aja Yayasan Hope ya, HOPE ya. ya Harapan Oasis Peduli dan ya, Empati. benar. Kalau di Facebook itu Yayasan Hope ya. Kalau di Instagram itu bisa di Foundation Hope. Yes. Nah, di Foundation, di YouTube ada juga ya, Yayasan Hope. Oke, mari dukung Yayasan Hope untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang kesehatan. Kalau Dr. Lisma praktek di mana? Saya praktek di Medan, di Medan, di kompleks Cemara Asri. Iya. Dan Tanjung Merawang ada Dan Tanjung Merawang. ada dua tempat juga ya. Yang Dan sebenarnya nggak praktek di sana juga ya, praktek di handphone. handphone ya. ya. Iya. Sangat aktif ya. Dokter yang begitu sibuk tetap menyempatkan diri untuk memberikan pelayanan kepada dan masyarakat. kebetulan Luar memang di biasa, Yayasan ya. Hope sendiri itu kan pengurusnya sebagian adalah dokter. Ya. Contohnya Dr. Mary Pamuji pengawas kita, Ya. beliau pun seorang dokter. Belum lagi tim kita ada yang apoteker, ada orang biasa. Ya, ada saling tim mendukung kita. lah ya. Nah, di Yayasan Hope sendiri memang lebih banyak tim kenalan tim medisnya daripada relawan biasa. Iya, supaya Jadi, bisa memberikan benar. efektivitas. Karena mau atau- nggak mau setiap kita mengirim pasien ke rumah sakit itu kita mesti follow up kondisinya. Jadi bukan asal memasukkan pasien selepas itu kita biarkan, itu tidak. Jadi artinya follow up-nya itu dia mau ngecek apa-apa aja itu kan sesuai mesti persetujuan kita. Oke, Makanya kenapa di nama kita ada nama empati. Empati itu artinya peduli, satu merasakan ya. satu langkah lebih jauh daripada peduli ya. Oke. ke Kita bisa pasien. merasakan dan pasien seperti apa dan membantu mereka meringankan Iya. lah. Karena nanti bukan di masalah pasien itu aja, di keluarga mereka semua, dukungan dari keluarga itu semua sangat berpengaruh, psikologis pasien Iya. itu pengaruh. Belum lagi masalah biayanya, dananya. Luar biasa. Sukses terus untuk Yayasan Hope ya oleh Pak Samsudin. Ya. Dan kemudian harapan kita bukan hanya di Medan Sumatera Utara, tetapi Yayasan Hope akan melayani Indonesia. Kesehatan masyarakat menjadi konsen dari Yayasan Hope untuk Indonesia ya nantinya ya. Ada pembina Bu Dr. Lisma. Ini last question untuk masyarakat. Bagaimana supaya kita bisa yang seperti yang Dr. Lisma sampaikan. Sebelum sakit janganlah sakit ya. Kalau bisa ya sebelum sakit berat janganlah sakit berat. Bagaimana bisa mencegah itu sehingga kita bisa hidup lebih sehat. Kesimpulan untuk sahabat Tribunnews. Oke. Jadi kalau dari saya mungkin nanti Pak Sam bisa menutupin. Jadi kalau dari saya itu Ya. ada beberapa. Dari masyarakat untuk secara aktif menjaga imun Oke, menjaga dan imun. mencari pengetahuan serta mengumpulkan informasi serta mengikuti program yang dijalankan oleh pemerintah. Oke. Kepada pemerintah mungkin bisa lebih secara program-program yang dilaksanakan itu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi, mempermudah masyarakat untuk penyediaan obat, mempermudah masyarakat juga dalam mendengarkan informasi yang lebih berbobot dan lebih akurat. Untuk kalangan dokter sesama medis, mungkin boleh kita sama-sama sharing dan membuat satu tim yang lebih komprehensif, satu tim yang lebih solid. Kita singkirkan saja ego masing-masing. Setiap keilmuan kita beda, pengamatan kita beda, persepsi kita beda, pengetahuan dan latar belakang kita beda. Tapi untuk mengatasi pandemi ini, kita mesti bersatu. Jadi jangan lagi saling menyerang dari segi terapi saya lebih benar, terapi saya lebih benar. Tidak, kita semua benar. Karena kenapa? Satu tujuan aja dalam hati kita, niat baik untuk menyembuhkan pasien aja itu udah mempersatukan kita. Luar Itu aja. biasa, Dr. Lisma. Dari Pak Samsudin. Ya, kalau kesimpulan dari Dr. Lisma itu mencukupi. Ya, kalau tadi menyangkut pemerintah memang benar. Saya berharap pemerintah setiap kali memberikan program itu coba dibuat lebih simpel, sederhana, dan ingat edukasi.
Karena masih banyak masyarakat kita yang belum paham mengenai COVID, masalah protokol kesehatan semua masih belum. Artinya kita butuh dukungan lebih jauh, dan masyarakat sendiri juga harus memiliki kesadaran diri. Karena ini bukan tanggung jawab pemerintah aja, sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Dan coba masyarakat kita ini bisa lebih smart, lebih peduli, lebih pingin tahu, mau belajar gitu apa yang sedang terjadi saat ini mengenai semua jenis penyakit, mengenai COVID, itu pun penting. Dan ingat, kita bisa sakit itu kalau pola makan dan pola hidup kita bermasalah. Mencegah tetap lebih bagus daripada mengobati. Dan semoga ya kita bisa semuanya saling kerjasama, bergandengan tangan, kita akan fight untuk masyarakat yang lebih sehat. Baik, Terima semoga kasih ke Pak Sianjat juga. bermanfaat untuk sahabat Tribuners semuanya. Mari tetap kita jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Semoga kita semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih Pak Samsudin untuk waktunya Terima kasih. ke studio Tribun Medan dan Bu Dr. Lisma. Terima kasih Pak Sianjat dan Tribun. Ya, thank you. Salam sehat untuk kita semuanya dan terus berkontribusi untuk masyarakat, kesehatan masyarakat. Thank you ya. Ya, terima Semangat. kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.